Hello guys, welcome back to my channel. Halo Sobat Pengetahuan, pada video kali ini kita akan membahas misteri dan keajaiban yang tak terduga di Indonesia. Bersiaplah untuk menyaksikan keajaiban yang mendebarkan dan misteri yang menyelimuti 3 tempat paling misterius di negeri kita. Dari misteri pembangunan Candi Borobudur, situs Gunung Padang dan setiap tempat yang menyimpan rahasia yang tak terpecahkan. Bersama-sama, kita akan meresapi suasana yang mencengangkan dan mengungkap keajaiban yang tersembunyi di balik tirai misteri. Berikut adalah 3 tempat yang masih menjadi misteri di Indonesia. Di tengah-tengah pedesaan Jawa Tengah, Indonesia, terdapat sebuah keajaiban kuno yang menyimpan misteri besar, Candi Borobudur. Dibangun pada abad ke-8 dan 9 Masehi, candi ini adalah salah satu keajaiban dunia yang paling mengagumkan. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan sejumlah rahasia yang menggetarkan. Mari kita selami lebih dalam untuk mengungkap misteri yang tersembunyi di balik dinding batu candi ini. Candi Borobudur adalah monumen Buddha terbesar di dunia, dengan lebih dari 2.600 relief dan 500 stupa yang menghiasi dinding-dindingnya. Dibangun sebagai penghormatan terhadap ajaran Buddha, candi ini menjadi pusat peribadatan dan kegiatan keagamaan pada zamannya. Keindahannya tak tertandingi, dan daya tariknya masih memukau pengunjung dari seluruh dunia hingga saat ini. Salah satu misteri terbesar yang mengelilingi Candi Borobudur adalah teknik konstruksi yang digunakan dalam pembangunannya. Bagaimana bangsa kuno bisa membangun struktur sebesar ini tanpa menggunakan teknologi modern? Legenda dari masyarakat setempat mengisahkan tentang kehadiran kekuatan supranatural yang membantu dalam proses pembangunan. Namun, para arkeolog masih mencari bukti-bukti konkret untuk mengungkap rahasia ini. Selain itu, terdapat misteri stupa-stupa tersembunyi di dalam struktur candi. Menurut cerita rakyat, stupa-stupa ini disembunyikan di bawah lapisan batu untuk melindungi harta karun atau peninggalan berharga. Beberapa peneliti percaya bahwa di balik dinding batu candi terdapat lebih banyak lagi rahasia yang menunggu untuk diungkap. Cerita-cerita dan legenda seputar Candi Borobudur telah mengelilingi masyarakat setempat selama berabad-abad. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah tentang kehadiran raksasa yang membantu dalam pembangunan candi. Menurut cerita, raksasa tersebut adalah Batara Guru, seorang dewa yang diutus oleh Sang Hyang Tunggal, dewa utama dalam kepercayaan Hindu-Buddha, untuk membantu dalam proses pembangunan. Legenda lainnya mengisahkan tentang keberadaan makhluk-makhluk gaib yang membawa batu-batu besar dari jauh untuk membangun candi. Meskipun masih banyak yang mempertanyakan kebenaran cerita-cerita ini, keberadaan legenda ini menambah daya tarik dan keunikan candi. Beberapa ahli percaya bahwa pembangunan Candi Borobudur merupakan hasil karya bangsa Nusantara yang telah lama hilang. Mereka menggunakan pengetahuan matematika dan astronomi yang maju untuk membangun candi ini sebagai monumen keagamaan dan simbol kekuasaan. Teori ini memberikan pandangan baru tentang pembangunan candi yang menggugah pikiran. Candi Borobudur tetap menjadi salah satu keajaiban dunia yang paling mengesankan, tidak hanya karena keindahannya, tetapi juga karena misteri yang menyertainya. Meskipun kita mungkin tidak pernah sepenuhnya memahami semua rahasia yang menyelimutinya, keberadaannya memberi kita pelajaran tentang kekayaan budaya dan spiritualitas manusia. Mari kita terus menjaga dan menghormati warisan luhur ini untuk generasi mendatang. Gunung Padang, sebuah bukit yang terletak di Cianjur, Jawa Barat, telah menjadi bahan pembicaraan yang menarik dalam dunia arkeologi. Nicholas Johannes Strom adalah orang pertama yang menemukan situs ini di wilayah Gunung Melati pada 1914. Namun, tidak ada penelitian atau perbincangan lebih lanjut kemudian. Pada 1979, barulah seorang warga setempat kembali menemukan situs tersebut yang disebut sebagai peninggalan purbakala. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pun mulai melakukan aktivitas ekskavasi untuk mencari tahu asal-muasal batu-batu misterius di Cianjur, Jawa Barat itu. Setelah studi arkeologis yang panjang hingga 2014, pemerintah Indonesia akhirnya menetapkan situs Gunung Padang sebagai cagar budaya nasional. Area situs ini memiliki luas total 291.800 meter persegi, tetapi luas kompleks utamanya hanya 900 meter persegi. Berada di ketinggian 885 meter di atas permukaan laut, situs Gunung Padang terdiri atas 5 teras.
Apakah situs Gunung Padang sebuah piramida kuno? Serangkaian penelitian menyatakan bahwa situs Gunung Padang dikonservasi antara abad 4–16 oleh masyarakat penganut tradisi megalit. Sebuah naskah Sunda kuno menyebut tempat suci semacam itu sebagai kabuyutan. Budayanya kemudian terus berlanjut ke masa Hindu-Buddha. Secara umum, situs Gunung Padang digambarkan seperti sebuah punden berundak besar terkubur di dalam tanah dan hanya sebagian atasnya yang muncul ke permukaan tanah. Peninggalan zaman megalitikum ini kerap diperdebatkan bentuk aslinya, yakni candi atau piramida. Namun, sejumlah peneliti tanah air meyakini bahwa hipotesis piramida keliru karena itu bukanlah kultur asli Indonesia. Pada 2018, tim ilmuwan Indonesia mengklaim bahwa usia lapisan batu di situs Gunung Padang semakin ke bawah semakin tua. Lapisan batu pertama diperkirakan berusia 3.500 tahun, lapisan kedua 8.000 tahun dan lapisan ketiga 9.500 hingga 28.000 tahun. Hal itu menjadikan situs Gunung Padang sebagai bangunan, mirip, piramida tertua di dunia, bahkan lebih tua dari piramida Agung Giza di Mesir yang berusia sekitar 4.500 tahun. Penelitian tentu tak berakhir sampai di situ. Para sejarawan lainnya hingga kini terus melanjutkan analisis tentang situs Gunung Padang. Kondisi situs Gunung Padang saat ini. Situs Gunung Padang didatangi oleh 200 hingga 300 orang per pekan dan menjadi salah satu wisata sejarah favorit. Seiring berjalannya waktu, situs Gunung Padang kian mengalami kerusakan. Akibat erosi dan tetumbuhan liar, banyak punden yang haus, retak, lepas, bahkan jatuh ke lereng bukit. Genangan air, desakan akar serta tanah longsor juga membuat struktur punden menggelembung dan menjorok keluar. Tak hanya itu, pelapukan batuan juga terjadi karena ganggang dan lumut-lumutan. Gunung Padang tetap menjadi misteri yang menarik dan menantang untuk dipecahkan. Dengan kombinasi antara penelitian ilmiah dan cerita-cerita dari masa lalu, situs ini menjanjikan untuk memberikan kita wawasan yang lebih dalam tentang sejarah dan kebudayaan kuno di Jawa Barat. Goa Jepang Dago di Bandung, Jawa Barat, adalah salah satu tempat yang penuh misteri dan sejarah menarik. Dikenal sebagai peninggalan sejarah dari masa pendudukan Jepang di Indonesia, goa ini menyimpan banyak cerita yang belum sepenuhnya terungkap. Gua yang menjadi saksi zaman penjajahan ini pertama kali dibangun pada tahun 1942 dan dijadikan sebagai benteng pengintaian Jepang. Setelah Indonesia merdeka dan berhasil lepas dari belenggu penjajah, tempat ini diresmikan dengan nama Taman Wisata pada tanggal 23 Agustus tahun 1965 oleh Gubernur Jawa Barat, Brigjen Purn Masudi. Akan tetapi pada tanggal 14 Januari tahun 1985, Presiden Soeharto mengubah nama Taman Wisata menjadi Taman Hutan Ir, yang membuat gua ini banyak didatangi oleh masyarakat karena gua ini memiliki ukuran cukup besar dengan lorong-lorong ventilasi yang menghiasi beberapa sudut. Sebelum memasuki bibir gua, pohon-pohon besar yang diperkirakan sudah berusia puluhan hingga ratusan tahun tumbuh subur menghiasi sekitar jalan masuk. Bahkan akar-akar pohon tersebut sampai menjulur ke bawah menutupi badan gua yang tampak sudah begitu tua. Cerita sejarah dan mistis. Konon, lorong kedua dan ketiga gua Jepang, dulunya adalah lokasi jebakan yang digunakan sebagai pertahanan tentara Jepang dari musuh. Pada proses pembangunan gua ini pihak Jepang banyak mempekerjakan orang Indonesia. Saat itu orang-orang Indonesia yang menjadi pekerja tidak diperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya. Oleh karenanya, banyak pekerja itu yang tewas selama proses pembangunan gua. Suasana kian mencekam ketika kalian mengetahui bahwa ada 18 bunker di dalam gua yang pada saat itu dijadikan tentara Jepang lokasi untuk berbagai keperluan. Ada yang untuk ruang tawanan perang, ruang pertemuan, gudang, hingga ruang eksekusi Romusha. Di luar keeksotisannya sebagai bangunan sejarah, gua ini memiliki cerita misteri yang cukup populer. Yaitu, siapapun dilarang untuk mengucapkan kata "lada" pada saat berada di area gua. Menurut cerita masyarakat, kata lada ternyata berkaitan dengan nama tokoh masyarakat yang begitu dihormati di daerah tersebut, yaitu Eyang Lada Wisesa. Konon, masyarakat yang menyebut kata lada akan mengalami kejadian mistis, misalnya tiba-tiba jatuh, diperlihatkan sosok-sosok hantu, dan yang paling parah adalah kerasukan di sekitar area gua. Berdasarkan kisah tersebut, masyarakat percaya wisatawan yang seenaknya menyebutkan kata lada sama saja berperilaku tidak sopan dan melanggar hukum sakral. Selain itu, karena banyaknya kematian yang terjadi di masa lalu dalam gua ini,
banyak kisah dari masyarakat yang menceritakan kejadian-kejadian mistis. Masyarakat juga sering mendengar suara tangisan perempuan yang diduga berasal dari seorang perempuan yang pada zaman dulu menjadi Jugun Ianfu bagi tentara Jepang. Goa Jepang Dago merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik di Bandung dengan cerita dan sejarah yang kaya. Misteri yang menyelimuti goa ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang mencari petualangan dan pengetahuan. Dengan upaya pelestarian dan penelitian yang terus dilakukan, harapannya Goa Jepang Dago akan terus menjadi warisan berharga yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang.